Sekarang ngisi bensin di Shell itu ngantri jadi lama, standar pelayanannya dan kenyamanannya dikhawatirkan berkurang. Nah, sekarang kita akan melakukan inspeksi di SPBU Shell ini. Nah, ini sekarang kondisinya udah mulai rame. Saya penasaran nih, bagaimana petugas SPBU-nya untuk menanggulanginya. Jadi seperti Anda tahu, beberapa bulan terakhir ini terjadi lonjakan konsumen di SPBU Shell. Dan masuklah beberapa curhatan ke redaksi kami bahwa, sekarang ngisi bensin di Shell itu ngantri jadi lama, standar pelayanannya dan kenyamanannya dikhawatirkan berkurang. Nah, apakah benar hal itu yang terjadi? Makanya kami dari tim Autodriver akan melakukan sidak ke SPBU Shell, kebetulan sekarang ini di akhir bulan, dan melihat apakah benar menjadi lama sekarang kalau ngisi SPBU Shell. Standar pelayanannya dan kenyamanannya bagaimana? Tetap prima atau menurun? Dan apakah ada langkah-langkah dari Shell untuk mengatasi lonjakan konsumen tersebut? Jadi kita akan investigasi, tapi sayangnya saya pribadi harus segera ke Barcelona, Spanyol karena ada sesuatu yang menarik di sana, liputan yang menarik, nanti lihat, tunggu videonya. Tapi saya akan tugaskan anak-anak Autodriver untuk mengecek hal tersebut. Saya akan tugaskan Adit, Aziz, dan Bonte. Kita akan telepon mereka sekarang. Selamat pagi Aziz, Bonte, Adit. Selamat pagi Mas Fitra. Sorry nih mendadak conference call, jadi gue mau minta tolong nih ke kalian. Apa tuh? Jadi seperti lo tahu kan kita beberapa saat terakhir ini dapat sejumlah curhatan dari konsumen SPBU Shell. Bahwa sekarang Shell itu semakin rame nih udah beberapa bulan terakhir dan jadinya ngantri yang akhirnya mereka jadi merasa lama kalau mau ngisi bahan bakar di Shell dan dikhawatirkan tuh standar pelayanan dan kenyamanannya itu jadi menurun gitu. Nah, kita harus cek apakah hal itu benar-benar terjadi. Gimana SOP Shell menghadapi hal itu dan apakah kekhawatiran konsumen Shell itu benar-benar kejadian, makanya kita harus sidak ke SPBU Shell. Nah, siap. Boleh. Gue juga penasaran, tapi sayangnya gue harus ke Spanyol minggu ini karena ada satu urusan dan gue minta tolong ke lo bertiga untuk melakukan investigasi. Ini udah gue catat nih yang mesti diinvestigasi. Yang pertama itu pertama kan ngelihat seberapa banyak antriannya yang terjadi dan ketika antrian itu banyak apakah standarnya mereka tetap sama. Misalnya satu, ini sekalian dicatat juga boleh nih. Apakah mereka tetap menawarkan untuk membersihkan kaca? Oke. Kedua, apakah kelayakan fasilitas umumnya masih baik? Misalnya toiletnya, pengisian angin, ban dan airnya. Terus abis itu ketika misalnya ada antrian terjadi gitu ya, itu SOP-nya seperti apa supaya antriannya itu tetap teratur dan mengalir? Terus kalau misalnya ada pengunjung yang nyelak antrian, yang motong antrian, nah itu kira-kira bagaimana pegawai Shell itu menanganinya? Dan satu lagi, setelah selesai semua pengisian, apakah mereka tetap menawarkan Shell Go Plus dan promo-promo yang ada yang seperti biasanya? Oke, siap. Boleh. Oke, nanti dibikin report tanpa intervensi, sejujur mungkin apa adanya. Siap. Oke, nanti pulang dari Barcelona kita meeting, kita bahas hasilnya. Oke, siap. Siap. Nanti ke Barcelona, Mas. Ya, thank you. Oke, selamat bertugas semuanya. Mari. Siap, thank you, Mas. Oke. Sekarang mereka akan segera melakukan tugas yang baru saja diberikan dan saya berangkat ke Barcelona dulu. Oke, jadi kemarin saya dapat tugas dari Mas Fitra untuk menginspeksi SPBU Shell. Apakah pelayanannya sesuai prosedur, bagaimana proses pengisiannya, apakah
antri dan bagaimana kalau antri penanganannya dan fasilitasnya seperti apa. Nah, ini saya sekarang sudah menuju ke SPBU Shell pertama yang ada di Indonesia, yaitu di Karawaci. Oke, ada mobil lagi ngisi, kita tunggu dulu. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Mau langsung ke depan aja nggak Pak? Ini bukan udah selesai Mas? Ini pengisian sudah selesai Pak. Iya. Tapi cuman lagi payment. Oh, lagi Mau Bapak payment. tunggu atau mau langsung ke depan aja Pak? Oh, ke depan aja deh kalau gitu. Ke depan Siap. aja. Makasih ya Mas ya. Sama-sama Pak. Oke, jadi ada petugasnya tadi menghampiri saya dan saya disuruh langsung ke depan aja biar nggak terlalu ngantri. Padahal udah selesai sih, tapi lagi payment, jadi langsung skip ke depan aja biar nggak antri, nggak nunggu terlalu lama. Oke, mantap. Selamat pagi Kak. Pagi Mbak. Isian Power full tank. Yes, V-Power full tank. Kaca dibersihkan. Boleh. Mesinnya di off ya. Siap. Oke. Oke, biasa ya, kaca ditawarkan untuk dibersihkan. Kebetulan emang kaca mobil saya lagi kotor. Mesin kita matikan dan tinggal kita tunggu full tank. Oh iya, tangkinya belum dibuka. Diingetin lagi. Oke. Pas banget kaca lagi kotor, jadi ya sekalian langsung dibersihkan. Mau sekalian istrinya atau kopinya? Oh, ini nanti bayarnya pakai? Pakai poin bisa. Oh, pakai poin. Oh, ya udah, boleh dong, Mas. Wah, ditawarin. Ini apa, Mas? Ini ada panada cakalang dalamnya. Oke. Ini ada coklat roll Oke. sama rice roll ini. Lumpia, dalamnya Indomie goreng. Dalamnya Indomie goreng. Oke, saya mau yang coklat dong, Mas. Ini apa? Ya. Nah, ini sama. Oh, ini sama ini ya? Oh, saya mau yang coklat aja deh. Dipanasin dulu boleh. Boleh, oke. Berarti nanti saya ke dalam Shell Select atau... Iya betul. Boleh ke dalam bisa nanti saya anterin. Oh, oke. Tinggal Mas juga bisa anterin. Iya. Oh, yaudah. Makasih, Mas. Ya. Iya. Ditawarin juga ada Kakak permisi. pastry ya. Tambah lagi gak? Apanya tuh? Fullin aja. Oh, iya boleh, Mbak. Sampai full. Iya. Makasih. Jadi ya biasanya sampai sensor ya ceteknya, tapi ditanya lagi, ditawarin mau sampai full tank atau enggak. Ya karena biasanya saya ngisinya sampai full. Dan sambil nunggu ini, sambil nunggu juga pastry yang tadi lagi dipanasin, tinggal bayar pakai poin Shell aja. Kakak Iya. nomornya gak? Ada dong. Ada. Paymentnya di sini aja ya. Di sini aja, betul. Tunggu ya. Oke. Payment. Dapat struknya. Oh, kalau payment beda orang lagi. Pagi, Mbak. Membernya? Ada dong. Boleh. Poinnya udah banyak Kak. Bisa ditukar kopi. Poinnya kemarin habis ditukerin, cuman ini masih ada lagi nggak ya? Coba kita lihat ya. Poinnya. Di refresh lagi Pak, Mak. Itu udah banyak, nggak mau ditukar. Bisa buat bensin juga. Yang ini biarin aja dulu. Tadi mau tuker buat pastry-nya aja. Oke, boleh. Oke. Mau Ini ditambahin dulu aja? Iya, betul. Tambahin dulu aja. Display QR. Oke. Kopinya juga lagi promo Pak. Mungkin mau sekalian nanti di dalamnya. Siap. Oke, nanti saya turun aja deh. Oh, boleh. Sekalian tadi ngambil pastry-nya soalnya. Pakai apa pembayarannya? Pembayarannya Kris BCA aja, Mbak. Mungkin ada kartu Danamon? Terus pembayarannya atau OVO, GoPay? Nggak ada, Mbak. Pakai Kris BCA aja. BCA aja. Iya. Siap, terima kasih, Mbak. Oke, sudah selesai full tank bensin. Sekarang saya mau parkir dulu, mau ambil pastry-nya sekalian. Tadi saya mau beli minum lah. Tadi ditawarin untuk diantar, cuman saya memilih untuk turun aja dulu parkir. Oke, jadi sekarang saya turun dulu. Sekalian mau inspeksi dan lihat fasilitas yang ada di SPBU Shell Karawaci ini. Dan terakhir, mau ambil pastry saya yang ada di Shell Select tadi, sekalian beli minum. Yuk, langsung aja. Sekarang kami cek bagaimana toilet dan musolanya. Apakah bersih dan wangi? Yuk. Anda bisa lihat di sini bersih, wastafelnya juga bersih, toiletnya juga bersih, plus wangi. Dan bagaimana fasilitas
angin dan airnya. Coba kita tes. Oke. Jadi ini berfungsi ya. Anda bisa menambah angin ban Anda kalau misalkan anginnya kurang. Dan setelah selesai, perlu cuci tangan. Ada air juga yang di sini aktif, aman. Nah, ini sekarang kondisinya udah mulai rame dan traffic controlnya kita lihat tadi langsung mengatur antrian supaya tidak terlalu lama menunggu. Jadi begitu depannya ada yang kosong, langsung untuk diarahkan ke depan. Nah, itu biar nggak sampai meluber ke jalanan. Jadi diatur tadi trafficnya, diarahkan untuk majuan. Karena kan biasanya driver suka nggak kelihatan. Nah, ini disuruh maju lagi. Nah, jadi ada 2 traffic controller yang menggunakan vest biru seperti itu. Tugas mereka utamanya adalah untuk memecah antrian, jadi supaya antriannya itu nggak panjang sampai ke jalanan. Jadi salah satu benefit Anda mengisi BBM di SPBU Shell adalah flow-nya cepet nih. Dan ngantri nggak terlalu berasa, karena Anda nggak perlu turun dari mobil. Anda bisa melakukan pembayaran di dalam mobil. Nanti akan ada petugas yang mendatangi Anda untuk melakukan pembayaran, untuk scan member Shell Go Plus. Dan bagi Anda yang belum member Shell Go Plus, di SPBU Shell Karawaci ini, Anda bisa mendapatkan 1 botol teh pucuk secara gratis bagi Anda member baru. Jadi sebagai kesimpulan ya, di SPBU Shell Karawaci ini semuanya sesuai prosedur, fasilitas juga semuanya bagus. Saya sudah cek secara langsung dan semua pengunjung mendapatkan treatment dan layanan yang sama. Jadi tidak ada yang tidak ditawari untuk pembersihan kaca, dan untuk pembayaran semua bisa lebih cepat flow-nya karena Anda tinggal tunggu aja di dalam mobil, akan ada petugas yang menghampiri Anda untuk melakukan pembayaran di dalam mobil. Nah, tadi juga sempat antrian, sempat panjang sampai keluar ke jalan, tapi berkat petugas yang menggunakan vest biru tadi, traffic control, langsung bisa mengatasi antrian sehingga antrian jadi teratur lagi. Nah, bagaimana untuk di SPBU Shell berikutnya? Kita simak investigasi dari Bonte. Nah, jadi kemarin saya mendapatkan tugas dari Mas Fitra untuk melakukan inspeksi di SPBU Shell. Kebetulan SPBU yang kami tuju ialah yang di dekat rumah saya di BSD. Lantas nanti kita mau coba isi bensin, kemudian kita mau lihat fasilitas apa saja yang ada di sana. Kemudian kita juga mau lihat prosedurnya apakah diterapkan dengan baik atau tidak. Langsung saja ke SPBU Shell terdekat ini. Wah, jadi begitu masuk kita langsung diarahkan untuk menuju nozzle terdekat, dan di sini sudah langsung ada yang mengarahkan. Iya, Mas. Selamat siang, Pak. Iya. Selfie powernya sih full. Oke. Powernya full. Iya. Saya V-Power full dan membernya ada. Kacanya mau dibersihin, Pak? Boleh dibersihkan. Mesinnya dalam keadaan mati ya, Pak? Ya, terima kasih. Nah, jadi kita langsung mendapatkan fasilitas, kacanya dibersihkan, dan yang paling menyenangkan adalah kita nggak perlu keluar dari mobil. Jadi semuanya langsung dilayani, dan nanti untuk pengisian bahan bakar dan pembayarannya bisa langsung tetap di dalam mobil. Mereka yang akan membawakan alat transaksinya. Selamat siang Pak, ada Iya. member aplikasinya? Ada. Mau di-scan atau nomor telepon? Boleh di-scan aja. Di-scan aja, oke boleh. Maaf barcode-nya ya. Pengisiannya selfie power ya, karena ini hari Sabtu kakak pengisiannya udah 395.000. Bisa pakai kartu CNB Niaga, Kak, ada promo dari CNB Niaga Mastercard. Mau coba? Atau kakak punya? Atau ada yang lain? Ada Octopay? Boleh pakai link BCA aja. BCA. Mau QRIS atau kartu? Pakai QRIS. QRIS.
kalau mau kopi atau pastry kita ada Shell Select ya, bisa mampir ke sebelah situ. Ada bengkel juga kalau kakak mau ganti oli ya. Terima kasih banyak. Oke. Sudah ya? Oke. Oke Kak, terima kasih. Hati-hati di jalan Kak. Sama-sama. Selamat jalan. Oke, jadi kita udah ngisi bensin dan ternyata memang sudah prosedurnya dilakukan dengan baik. Sekarang kita waktunya parkir mobil, kita mau lihat apakah konsumen lain mendapatkan hal yang serupa, dan kita mau lihat fasilitas lain yang ada di Shell ini. Jadi sekarang kondisi SPBU-nya masih relatif lancar, tapi kalau nanti terjadi kepadatan, saya penasaran nih bagaimana petugas SPBU-nya untuk menanggulanginya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ada fasilitas apa aja sih yang ada di sini. Let's go. Sebagai tempat singgah tentunya SPBU penting banget nih punya toilet yang bersih, dan kita mau lihat semoga ini nyaman di dalam sini. SPBU-nya bersih, toiletnya wangi lagi. Nah, nggak lupa di sini ada fasilitas untuk mengisi angin dan air, berfungsi dengan maksimal. Tuh lihat, ada yang lagi isi angin. Dan di SPBU Shell BSD ini ada area tunggu yang outdoor kayak gini. Jadi nggak cuman ada di Shell Select yang area indoor aja. Ngomong-ngomong, buat SPBU Shell BSD ini, buat Anda yang melakukan member Shell Go Plus baru, Anda langsung mendapatkan 1 buah teh pucuk secara gratis. Nah, sekarang Anda bisa melihat bahwa setiap dispensernya itu terisi penuh, dan juga setiap dispenser sudah ada yang melayani masing-masing. Jadi tidak terjadi antrian yang membludak. Kemudian kalau terjadi antrian, kita juga sudah lihat bahwa ada traffic control yang mengarahkan untuk masuk ke setiap dispenser yang masih belum terisi. Jadi walaupun kendaraan ramai, tapi traffic controlnya sigap banget, sehingga tidak terjadi antrian yang mengular, dan tentunya itu bakalan mengisi bensinnya jadi lebih cepat. Apalagi tidak perlu keluar dari mobil. Proses pembayaran langsung di dalam mobil aja, itu bakalan bikin praktis. Kemudian semua fasilitas juga tergolong mantap banget, lengkap, dan juga toiletnya bersih. Lantas bagaimana SPBU Shell lain yang dikunjungi Adit? Nah, jadi kemarin tuh saya dapat amanat dari Mas Fitra untuk melakukan inspeksi SPBU Shell. Nah, Aziz sudah dapat yang di Karawaci, Bonte dapat yang di BSD, dan saya akan melakukan inspeksi yang di PIK, Shell, SPBU Shell PIK. Nah, ini kebetulan sedang hujan, dan saya mau isi juga, isi bahan bakar mobil saya ini, mobil saya pribadi, Toyota Harrier, menggunakan Shell V-Power. Dan ya langsung aja kita lihat trafficnya seperti apa di SPBU Shell PIK 1 ini, kemudian apakah standar prosedur sesuai, biarpun dia trafficnya rame, ya kita lihat aja. Tapi tentunya ya kita tunggu hujan sampai reda dulu. Sore, ya. V-Power full. Kacang bila. Boleh? Sini Ya, mati ya. ya, makasih. Dan di SPBU Shell PIK 1 ini memang ramai banget ya, jadi benar-benar antriannya panjang. Dan tadi saya ngantri di belakang, ini ada kurang lebih ada 3 dispenser, 2 dispenser di belakang saya. Nah tadi saya antrian paling belakang tuh, sebenarnya tuh yang depan udah mau beres, cuman karena ngantri banget, jadi untuk mengurai antrian saya disuruh paling depan. Nah jadi antrian tuh lebih lancar gitu, lebih terurai. Kemudian biarpun rame, tapi tadi yang ini lagi hujan ya, tetap ditawarin ngelap kaca, dibersihin kacanya, dan langsung sekaligus 2 orang yang
melakukan pembersihan kaca. Luar biasa. Iya. Membernya ada Pak? Ada dong. Tinggal scan nih Mas. Kita lagi ada promo kopinya Pak, ada oli juga. Oh ya, siap. Kopinya buy one get one. Kopi sama oli tadi. Oli. Terus ada tumbler juga kita. Oh, siap. Tumbler dari sel. Mau sekalian Pak? Sekarang bayar. Payment. Pembayaran aja. Pembayaran aja. Pak minta bintang 5-nya di aplikasi Siap. ya Pak. Oke. Kalau mau mampir ke toko silakan. Ya, oke. Makasih banyak. Ya, makasih. Ya. Nah, udah beres nih isi BBM-nya. Jadi pengisian bahan bakar di Shell itu sangat praktis ya. Nggak usah turun dari mobil tuh. Tadi saya benar-benar dalam mobil aja. Ya udah, semua scan member, kemudian pembayaran, payment, pakai debit. Itu semua di dalam mobil, nggak perlu turun dari mobil lagi. Luar biasa emang Shell. Oke, cuaca sudah membaik, hujannya sudah reda. Nah, sekarang kita akan melakukan inspeksi di SPBU Shell ini. Yang pertama soal traffic ya. Tadi pas saya isi BBM, memang itu rame banget. Sekarang cenderung lebih sepi, tapi mulai rame lagi nih. Bisa dilihat nih ada 1, 2, 3, 4 dispenser terisi ya. Jadi ada lagi nih, datang lagi. Oke, sambil menunggu SPBU ini benar-benar rame, ya udah kita lihat keliling-keliling untuk mengecek fasilitas yang ada di SPBU Shell Fix 1 ini. Let's go. Oke, yang pertama adalah ini, pengisian angin untuk ban mobil Anda dan juga sepeda motor. Jadi Anda bisa melakukan pengisian angin menggunakan alat ini, misalkan kurang atau ingin mengecek, bisa. Kemudian setiap SPBU Shell pasti dilengkapi dengan fasilitas toilet. Dan toiletnya bisa dilihat wangi dan bersih. Nah, setelah pengisian bahan bakar, Anda bisa membeli cemilan, membeli minuman di sini nih. Shell Select ini juga salah satu fasilitas wajib dari SPBU Shell. Dan sudah terjadi peningkatan traffic di Shell Fix 1 ini, tapi tetap bisa disimpulkan ya bahwa standar prosedur di SPBU Shell itu berjalan dengan baik. Misalkan, walau rame, tetap ditawarin untuk pembersihan kaca bagian depan. Kemudian pembayaran bisa dilakukan di dalam mobil, dan yang paling penting adalah petugasnya sangat sigap. Jadi ketika ramai seperti ini, itu petugas itu mengatur trafficnya agar tidak terjadi kepadatan yang berlebihan. Itu kelebihan dari SPBU Shell, dan standar prosedurnya di mana-mana itu sama. Alhamdulillah saya sudah balik dari Barcelona dan kita sama-sama sudah melihat hasil penyelidikan dari Adit, Aziz, dan Bonte. Dan di situ kita bisa lihat bagaimana Shell mempertahankan kualitas layanannya walaupun sedang ramai-ramainya. Memang harus diakui, tidak bisa dipungkiri, ada sedikit perbedaan pelayanan antara tiap SPBU tergantung dari kondisi antriannya. Tapi oleh tim kami itu tidak dirasa sampai mengganggu kenyamanan saat bertransaksi di SPBU Shell. Dan ya, kita harus hadapi kenyataan bahwa SPBU Shell sekarang tidak seperti dulu lagi. Sekarang makin banyak pelanggan yang datang ke SPBU Shell, lebih ramai. Tapi tim Shell tetap sigap untuk mempertahankan layanan itu. Jadi walaupun ngantri, tapi tetap satset. Semoga menjaga pelayanan prima ini di kondisi yang sedang antri-antrinya ini bisa dipertahankan oleh Shell ke depannya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Follow Instagram kami @autodriver, main-main ke website kami www.autodriver.com, dan download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Seperti inilah bagaimana Shell menerapkan standar kualitas pelayanannya di SPBU mereka. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk mengulik lagi tentang SPBU Shell dan cerita di balik BBM Shell. Tunggu episode selanjutnya di series Di Balik Dapur Shell.